Dalam rangka untuk menyelesaikan suatu proyek tepat waktu, kita perlu melakukan perencanaan yang komprehensif agar maksud tujuan tersebut dapat dicapai. Perencanaan proyek dilakukan untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang baik, maka apa yang menjadi tujuan proyek akan dapat tercapai. Perencanaan merupakan dasar dari kegiatan untuk monitoring dan pengendalian proyek. Salah satu bagian penting dalam perencanaan proyek adalah pembuatan jadwal proyek atau time schedule proyek. Dalam video kali ini, saya akan memberikan panduan sederhana dalam pembuatan jadwal pelaksanaan proyek konstruksi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like bila teman-teman suka video ini, dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Barangkali banyak di antara teman-teman yang berkecimpung dalam dunia konstruksi mengenal jadwal proyek berupa bar chart, Gantt chart, atau S-curve. Dari ketiga bentuk visualisasi jadwal ini, hanya Gantt chart lah yang menunjukkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Suatu kegiatan akan dimulai setelah kegiatan pendahulunya berakhir dan diikuti oleh kegiatan berikutnya. Hal ini tidak tergambarkan dalam bar chart ataupun S-curve. Bar chart memang lebih komunikatif dan mudah untuk dibuat, namun akan sulit untuk melakukan perubahan pada saat terjadi penyimpangan proyek dari rencana. Misalnya karena terjadi keterlambatan pada satu atau beberapa kegiatan yang akan berakibat pada terlambatnya jadwal penyelesaian proyek. S-curve atau kurva S adalah alat untuk memonitor kemajuan proyek sesaat. Maksudnya, kurva S ini dipakai untuk mengetahui seberapa besar kemajuan proyek yang sudah dicapai pada saat tertentu. Misalnya, pada bulan atau minggu tertentu, kita dapat mengetahui jumlah kumulatif rangkaian pekerjaan yang sudah diselesaikan. Apakah sudah sesuai dengan rencana ataukah mengalami percepatan ataupun keterlambatan. Seperti halnya pada bar chart, pada kurva S ini pun akan sulit untuk melakukan perubahan pada saat terjadi keterlambatan proyek. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kurva S menggunakan Microsoft Excel yang dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk pengendalian proyek, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia konstruksi. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana membuat kurva S ini, silahkan lihat video saya yang ini. Baiklah, kita lanjut. Teman-teman, dalam membuat jadwal proyek, saya lebih memilih untuk membuatnya dalam bentuk network planning terlebih dahulu. Karena dengan diagram ini akan terlihat lintasan atau jalur kritisnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang akan menyebabkan keterlambatan proyek bila terjadi keterlambatan pada satu kegiatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di jalur ini. Dengan network planning ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan modifikasi penyesuaian bila terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan. Selain itu, berdasarkan network planning ini akan dapat juga dihasilkan bar chart yang sesuai, dan bila kita melakukan perubahan pada network planningnya, maka bar chartnya juga akan mengalami penyesuaian secara otomatis. Untuk membuat network planning ini, teman-teman harus terlebih dahulu menyusun Work Breakdown Structure atau WBS dari setiap kegiatan proyek. Acuan pembuatan WBS ini tentu saja RAB, atau rincian anggaran biaya, atau juga disebut Bill of Quantity atau BOQ. Karena RAB ini merupakan lingkup kerja proyek yang memuat jenis-jenis pekerjaan yang harus diselesaikan.
Teman-teman bisa menyusun WBS-nya seperti ini. Penyusunan WBS ini dibuat sedemikian rupa sehingga cukup detail, namun masih dapat dikelola dengan baik. Bila penyusunan WBS terlalu detail, akan membuat semakin rumit juga dalam pengelolaannya. Seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman akan memahami dan lebih mengerti seberapa detail WBS ini perlu disusun. Untuk membuat network planningnya, ada banyak aplikasi yang dapat digunakan, seperti Microsoft Project atau Primavera Project Planner untuk komputer berbasis Windows, dan Merlin Project serta OmniPlan untuk komputer Mac. Dalam membuat network planning, teman-teman perlu menentukan durasi setiap pekerjaan dan menentukan juga kegiatan berikutnya serta relasi antar kegiatan tersebut. Perlu teman-teman ketahui, terdapat beberapa relasi antar kegiatan untuk menyesuaikan dengan rencana yang disusun, seperti relasi finish to start atau FS, yaitu relasi yang menyatakan bahwa kegiatan berikutnya akan dimulai segera setelah kegiatan pendahulunya selesai. Relasi ini membuat kegiatan-kegiatan tersebut berjalan secara berurutan. Relasi start to start atau SS yaitu relasi yang menyatakan bahwa suatu kegiatan dimulai bersamaan dengan kegiatan yang lain. Jadi, kegiatan ini bersifat paralel dan dimulai secara bersamaan. Relasi start to finish atau SF yaitu relasi yang menyatakan bahwa suatu kegiatan akan dimulai setelah kegiatan yang lain selesai. Relasi finish to finish atau FF yaitu relasi yang menyatakan bahwa akhir suatu kegiatan akan bersamaan dengan akhir kegiatan yang lainnya. Dalam relasi antar kegiatan tersebut, teman-teman dapat menambahkan lag time antar kegiatan, yaitu sejumlah waktu tertentu sebelum atau sesudah kegiatan dilaksanakan. Misalnya, relasi FS plus 5, berarti kegiatan berikutnya dimulai setelah 5 satuan waktu tertentu, bisa dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, sesuai dengan waktu yang dibuat dalam network planningnya. Sekilas, nampaknya memang rumit dalam membuat network planning ini. Namun, bila teman-teman ingin melakukan pengendalian proyek secara baik, agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana dan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, maka proses ini perlu ditempuh. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya tadi. Dan silahkan berikan komentar atau pertanyaan dalam kolom komentar di bawah. Kita lanjutkan pembuatan network planningnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Project yang cukup dikenal di dunia konstruksi. Teman-teman, seperti inilah tampilan awal dari MS Project pada saat kita membuka proyek yang baru. Di area ini terdiri dari kolom-kolom yang nantinya akan diisi dengan detail dari nama kegiatan-kegiatan proyek. Dan di area ini nanti akan tampil Gantt chart dari kegiatannya. Karena inilah memang tampilan default dari MS Project di awal pada saat kita membuka project yang baru. Kolom ini berisikan nantinya adalah ID kegiatan, yaitu nomor kegiatan, kemudian mode tasknya. Kolom berikutnya adalah untuk mengisi nama kegiatannya, durasi kegiatan,
tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan, dan kolom ini adalah kolom predecessor atau kolom kegiatan pendahulu. Sekarang mari kita coba isi kegiatannya. Saya ambil contoh misalnya pekerjaan dinding. Nah, dilihat di sini teman-teman, ada icon seperti ini di mode tasknya. Ini menandakan kegiatan ini dalam perhitungan penjadwalannya atau schedulingnya dilakukan secara manual. Kemudian di sini di kolom pertama otomatis muncul ID dari kegiatan pekerjaan ini, yaitu ID yang pertama nomor 1. Karena ini task modenya manual, maka tanggal mulai dan tanggal finishnya itu tidak muncul. Durasi kegiatannya pun perlu atau harus kita isikan secara manual. Berapa hari pekerjaan ini akan diselesaikan. Secara default, task modenya memang manual. Bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk mengubah task modenya secara otomatis, agar bila setiap kita melakukan perubahan pada pekerjaan ini atau pada kegiatannya, maka secara otomatis pula kegiatan-kegiatan yang lain yang terhubung dengan kegiatan ini berubah pula. Caranya seperti ini. Klik di sini, kemudian ubah dari manually scheduled menjadi auto schedule. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat secara default otomatis durasinya muncul 1 hari, tanggal mulai pekerjaannya juga muncul, karena 1 hari durasinya, tanggal finishnya adalah hari yang sama di situ juga. Kemudian Gantt chart-nya juga akan muncul di sini barnya. Saya ambil contoh misalnya pekerjaan ini kita selesaikan dalam waktu 14 hari. 14 hari, nah, maka tanggal akhirnya juga otomatis berubah, bar di Gantt chart sini juga berubah. Kemudian teman-teman, agar setiap task baru yang kita isikan task modenya menjadi otomatis, maka kita perlu merubah di sini. Cara merubahnya begini, klik di sini, kemudian pilih auto schedule. Jadi setiap kegiatan baru yang ditambahkan akan memiliki mode otomatis di task modenya. Sekarang misalnya kita tambahkan pekerjaan lainnya, pekerjaan plafon. Durasinya 10 hari. Oke, nah muncul juga di sini barnya. Namun kita belum melihat relasi antar kegiatan ini karena memang kita belum buatkan relasinya. Untuk membuat relasi antar kedua kegiatan ini bisa kita lakukan seperti ini. Tarik garis dari sini kemudian ke sini. Nah, otomatis juga barnya bergeser. Relasi ini yang ditunjukkan ini adalah relasi finish to start, artinya kegiatan plafon ini baru akan dimulai segera setelah kegiatan pekerjaan dinding selesai. Di sini di kolom predecessor pun otomatis muncul angka 1 yang menandakan bahwa kegiatan pendahulu dari pekerjaan plafon ini adalah ID kegiatan atau task nomor 1 di sini. Yang berarti pekerjaan plafon akan dikerjakan setelah pekerjaan nomor 1 atau pekerjaan dinding selesai. Relasi FS ini tidak muncul di sini, kecuali relasinya bersifat lain selain FS atau finish to start. Untuk melihat network diagramnya, kita bisa klik di sini, view, kemudian pilih network diagram, maka tampilannya akan seperti ini. Akan terlihat kotak yang berisi informasi kegiatan
nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, ID-nya berapa, kemudian durasinya dan berapa. Kalau nanti kita mengisikan data resource-nya, maka di sini akan muncul juga resource kegiatannya atau sumber daya yang digunakan untuk pekerjaan yang dimaksud. Kita kembali coba isi lagi melalui menu atau view di Gantt chart-nya, karena bagi saya pengisian datanya lebih familiar dan lebih mudah menggunakan mode ini. Ada beberapa cara atau metode untuk melakukan pengisian data-data di sini. Teman-teman bisa lakukan dengan double klik di sini, maka akan muncul window baru. Di sini teman-teman bisa mengisikan informasi atau data dari kegiatan atau task yang barunya. Misalnya saya isi di sini pekerjaan lantai dengan durasi 14 hari. Kemudian kegiatan pendahulunya, teman-teman bisa klik di sini di baris kosong di task name sini. Kemudian bisa pilih kegiatan pendahulunya, pekerjaan dinding atau pekerjaan plafon. Kemudian ini relasi dengan kegiatan pekerjaan lantainya. Apakah bersifat finish to finish, bersifat finish to start, dan ini adalah lag time-nya atau selang waktunya. Saya pilih di sini relasinya start to start dengan lag time 5. Maksudnya adalah pekerjaan lantai akan dimulai 5 hari setelah pekerjaan plafon dimulai. Klik OK. Nah, di sini terlihat di Gantt chart ini garis relasi antara pekerjaan plafon dengan pekerjaan lantai. Kemudian di kolom predecessor ini pun muncul berbeda dengan yang di atasnya. Setelah ID task sebagai predecessornya tidak ada apa-apa lagi. Ini menunjukkan bahwa relasi antara pekerjaan plafon dengan pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan dinding, adalah relasi FS atau finish to start. Sedangkan bila relasinya bukan finish to start, akan tampil seperti ini. Bila tidak ada lag time, maka hanya akan muncul 2SS. Misalnya, saya rubah lag time-nya menjadi 0. Seperti ini teman-teman, artinya kegiatan ini, kedua kegiatan ini berjalan atau mulai bersamaan. Nah, teman-teman, selain dari mode ini atau dalam mode ini untuk pengisian data-data kegiatan proyeknya, itu juga kita bisa lakukan di mode networknya di sini seperti ini. Misalnya kita akan menambahkan kegiatan baru setelah pekerjaan lantai, kita bisa buat seperti ini. Saya ulangi teman-teman, klik di sini, kemudian tarik ke tempat yang kosong dimanapun. Misalnya saya ambil di sini, nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Teman-teman tinggal isi nama kegiatannya, misalnya pekerjaan pintu dan jendela. Otomatis ID-nya terisi 4, kemudian kita isi durasi pekerjaannya, misalnya 10 hari atau 7 hari. Nah, relasi kegiatannya ini otomatis juga relasi FS atau finish to start. Nah, kita bisa ubah seperti ini dengan mengklik ganda di panah atau di garis panah ini, bahwa pekerjaan lantai
hubungannya atau relasinya terhadap pekerjaan pintu dan jendela bersifat finish to start. Kita ubah ini menjadi finish to finish misalnya dengan lag time atau selang waktu seperti ini. Nah, finish to finish kita lihat bahwa pekerjaan lantai ini akan memiliki tanggal penyelesaian yang sama dengan pekerjaan pintu dan jendela, yaitu di tanggal 28 Juli. Ini pun juga selesai di tanggal 28 Juli dengan durasi yang berbeda. Kita lihat di Gantt chart-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Relasi finish to finish antara pekerjaan lantai dan pekerjaan pintu jendela. Kita lihat teman-teman di sini bahwa seluruh pekerjaan ini adalah dimulai tanggal 21 dan akan berakhir seluruhnya di tanggal 28. Teman-teman, untuk melakukan perubahan relasi antar kegiatan pun bisa dilakukan di sini secara manual. Contohnya, kita perhatikan pekerjaan lantai dan pekerjaan plafon. Mungkinkah kita mengerjakan pekerjaan lantai bersama dengan pekerjaan plafon? Rasanya tidak ya, kalau menurut pemahaman saya, karena pekerjaan plafon terlebih dahulu akan dikerjakan, baru kemudian kita mengerjakan pekerjaan lantainya, karena pada saat kita mengerjakan plafon dibutuhkan perancah atau scaffolding yang kemungkinan akan merusak pekerjaan lantai, sehingga pekerjaan lantai ini akan dikerjakan kemudian atau beberapa saat setelah sebagian pekerjaan plafon selesai. Jadi saya akan ubah relasinya, SS kita tambah dengan lag time misalnya 7 hari. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pekerjaan plafon dimulai, kemudian baru setelah beberapa hari kemudian pekerjaan lantai dimulai. Artinya sebagian pekerjaan plafon sudah selesai sehingga pada bagian itu kita bisa pasang lantainya. Nah, modifikasinya bisa kita lakukan seperti itu teman-teman. Seperti ini. Bila teman-teman perhatikan, seluruh kotak aktivitas atau kegiatan ini berwarna merah. Ini menandakan bahwa aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas-aktivitas kritis, yaitu aktivitas yang bila mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek akan mengalami keterlambatan, dan jalur kritisnya adalah yang ini. Sekarang kita coba lihat, bila kita membuat aktivitas atau task baru, misalnya pekerjaan pengecatan selama 14 hari, kemudian relasinya adalah seperti ini. Sekarang mari kita lihat kembali network diagramnya. Nah, kita lihat teman-teman, jalur kritisnya berubah. Sekarang jalur kritis ini ke sini, dan pekerjaan pintu dan jendela yang tadinya kegiatan kritis tidak lagi menjadi kegiatan kritis. Karena jalur kritisnya juga sudah berubah, maka pekerjaan pengecatan yang baru ditambahkan menjadi kegiatan kritis juga. Bila nanti teman-teman sudah menambahkan semakin banyak kegiatan di dalam schedule ini, maka jalur kritis pun juga akan selalu berubah sesuai dengan relasi antar kegiatan yang dibuat. Maka jalur kritisnya akan berubah sesuai dengan waktu terlama yang ditempuh untuk menyelesaikan seluruh kegiatan atau waktu penyelesaian proyeknya. Teman-teman, sekarang mari kita kembali ke Gantt chart-nya dan perhatikan tanggal-tanggal ini. Pada saat awal tadi kita membuat
pekerjaan yang pertama. Tanggal ini otomatis terisi dengan tanggal di mana kita mulai menyusun schedule ini. Dalam hal ini adalah tanggal hari ini, yang dianggap adalah tanggal mulainya proyek oleh MS Project ini. Dan diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain berikut tanggal-tanggalnya sesuai dengan relasi dan durasinya masing-masing. Bila kita perhatikan di sini, pekerjaan plafon yang segera setelah pekerjaan dinding itu selesai dilaksanakan, pekerjaan plafon langsung dikerjakan, seharusnya berarti pekerjaan plafon itu dimulai tanggal 9, segera setelah pekerjaan dinding ini selesai. Namun di sini dimulai baru tanggal 11. Terlihat juga di sini di dalam Gantt chart-nya ada selang waktu selama 2 hari. Kemudian perhatikan pula untuk pekerjaan plafon yang memiliki durasi 10 hari baru selesai tanggal 22, padahal seharusnya selesai tanggal 20. Mengapa demikian? Itu karena kalender yang digunakan dalam proyek ini. Kalender yang digunakan adalah kalender standar bawaan dari MS Project. Kita bisa lihat dari sini di proyek informasi, kalendernya adalah kalender standar, kalender yang digunakan dalam penyusunan schedule saat ini. Kita ubah proyek kalendernya, kita sesuaikan, karena pada umumnya di Indonesia, hari kerja dalam 1 minggu itu, terutama di proyek, adalah 7 hari. Baik hari Sabtu maupun hari Minggu, itu adalah termasuk hari kerja. Sedangkan kalender standar bawaan Microsoft Project ini hanya memiliki 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kita lihat tanggal-tanggal yang berwarna abu-abu ini, itu adalah menandakan tanda hari libur, hari tidak bekerja, non-working time. Nah, teman-teman di sini bisa mengubah dan mengatur penyesuaian tanggal atau penyesuaian hari kerjanya. Itu kita bisa lakukan di sini. Kita bisa ubah kalender standar ini, kita sesuaikan karena pada umumnya di Indonesia untuk proyek itu tidak mengenal hari libur. Baik Sabtu maupun Minggu itu dianggap sebagai hari kerja. Jadi kita ubah, atau kita juga bisa membuat kalender baru khusus tersendiri untuk proyek-proyek masing-masing. Dalam hal ini saya buat atau saya ubah standar kalendernya menjadi hari atau kalender yang memiliki 7 hari kerja dalam 1 minggu. Pilih tab Work Weeks di sini, kemudian klik Details. Nah, kita lihat di sini, hari Minggu adalah hari libur, Sabtu juga libur, hari Senin itu hari kerja, dimulai dari jam 8 hingga jam 12, istirahat 1 jam, kemudian dilanjutkan dan selesai jam 17. Itu jam kerja normal. Kita ubah untuk hari Minggu menjadi hari kerja, seperti ini. Dimulai juga dari jam 8 hingga jam 12, istirahat 1 jam, dan selesai untuk jam kerja normal itu jam 5 sore. Demikian halnya juga untuk hari Sabtu kita ubah. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat bahwa seluruh hari dalam 1 bulan itu adalah hari kerja. Tidak ada libur, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di dalam Gantt chart-nya pun tidak ada hari libur yang ditandai dengan warna abu-abu sebelumnya. Dan kita lihat bahwa pekerjaan plafon dimulai segera setelah pekerjaan dinding selesai. Ini sudah sesuai, teman-teman. Kemudian tanggal-tanggal lainnya juga akan mengikuti. Dan kita lihat juga pekerjaan plafon yang durasinya 10 hari selesai sesuai juga selama 10 hari. Kemudian perhatikan tanggal ini juga, teman-teman. Ini adalah tanggal awal atau tanggal mulai proyek. Dan ini diisi sesuai dengan pada saat saya mulai menyusun schedule ini. Ini kita bisa ubah tanggalnya
sesuai dengan tanggal kontrak, misalnya tanggal mulainya project. Kita ubah di sini teman-teman, project, info, start date di sini bisa kita ubah seperti ini. Misalnya saya ubah ke tanggal 4 Juli, tanggal awal sesuai kontrak, kemudian klik OK. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nah teman-teman, ada banyak cara untuk pengisian data kegiatan proyek bisa dilakukan. Untuk aplikasi lain, prinsipnya adalah sama. Dan hal yang paling penting menurut saya, itu adalah ketajaman logika dalam menentukan durasi proyek, relasi antar kegiatan, dan menentukan suatu kegiatan akan dimulai sebelum kegiatan lainnya dimulai. Bukankah teman-teman tidak bisa mulai mengerjakan balok beton bila kolomnya belum dikerjakan? Tidak bisa mengerjakan plafon bila instalasi listrik atau pemipaan belum dilaksanakan di area yang akan dipasang plafon? Semakin teman-teman sering menyusun schedule proyek, maka akan semakin terasa juga ketajaman logikanya. Terlihat seperti rumit, namun hal ini memang perlu ditempuh agar teman-teman bisa melakukan pengendalian proyek secara optimal. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan pertanyaan dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Klik tombol like bila teman-teman suka video ini. Juga silahkan share agar teman-teman yang lain bisa tahu apa yang kita tahu. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.